Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnir, Stambuk G301-20016 dari kelompok 2, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai reaktivitas ion-ion logam transisi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih logam transisi itu. Jadi, logam transisi adalah unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12. Kelompok ini memiliki 38 unsur, di mana semua logam transisi adalah unsur blok D, yang berarti bahwa setiap elektronnya terisi sampai orbit D. Percobaan ini dilakukan pada hari Selasa 18 Mei 2021 secara daring melalui video yang telah dibagikan. Bahan dan alat yang digunakan. Adapun bahan yang digunakan yaitu mangan 2, sulfur, amonium besi, sulfur besi, nitrat, kromium, klorida nikel, klorida fosfat, Hanskun, NaOH2m, NaOH 50%, amoniak, natrium karbonat 1m, dan kobalt serta klorida. Sedangkan alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, botol semprot, dan gelas ukur. Selain itu, prosedur kerja yang dilakukan yaitu pada percobaan pertama diambil larutan MnSO4, FAS, FNO3, CrCl3, CuCl2, NaCl3, dan SnSO4 sebanyak 2 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan NaOH2m pada masing-masing tabung. Dan perlakuan berikutnya dilakukan hal yang sama pada perlakuan 1 dengan menggunakan pereaksi NaOH 5%, Na4OH, dan Na2CO3. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Salah satu yang menarik pada logam transisi adalah kemampuan logam-logam bereaksi transisi untuk membentuk senyawa oksidasi. Selain itu, karena senyawa kompleks juga dapat membentuk warna. Langsung saja masuk ke perlakuan pertama. Perlakuan pertama direaksikan larutan MnSO4, FAS, FeNO3, CrCl2, COCl2, CuCl2, NaCl, dan SnSO4 dengan larutan NaOH2m, sehingga dihasilkan larutan menurut Fauzia 2011, jika direaksikan dengan NaOH2, maka warna yang dihasilkan yaitu berdasarkan literatur, adanya beberapa hal yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai. Ini dikarenakan karena kurangnya ketelitian atau penambahan jumlah volume pada larutan. Perlakuan kedua dilakukan hal yang sama pada perlakuan pertama, namun menggunakan pereaksi NaOH pekat 50%, sehingga dihasilkan warna pada larutan yaitu menurut Fauzia 2010, jika direaksikan dengan NaOH 50%, maka hasil yang didapatkan yaitu berdasarkan literatur, hasil yang kami peroleh tidak sama dengan literatur. Perlakuan ketiga dilakukan hal yang sama dengan mereaksikan dengan KSCN, sehingga menghasilkan warna pada larutan yaitu menurut Fauzia 2015, jika direaksikan dengan KSCN, maka hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan literatur, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Ini dikarenakan karena kurangnya ketelitian dalam mengamati. Perlakuan keempat dilakukan hal yang sama dengan menggunakan larutan NH2OH, sehingga direaksikan dengan MnSO4 akan menghasilkan warna
Pada perlakuan terakhir, dilakukan hal yang sama dengan menggunakan larutan Na2CO3, sehingga ketika direaksikan akan menghasilkan warna Menurut Fauziah 2010, jika direaksikan dengan Na2CO3, maka hasil yang didapatkan yaitu berdasarkan literatur, banyak yang tidak sesuai dengan hal yang kami peroleh. Jadi, kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil pengamatan reaktivitas ion-ion transisi yaitu yang pertama, ion-ion logam transisi dapat dikatakan tetap reaktif dengan beberapa reaksi yang digunakan. Yang kedua, reaktivitas suatu senyawa logam transisi tergantung dari jari-jari ion serta konfigurasi sub di orbital A. Yang ketiga, reaktivitas senyawa dapat diamati melalui praktikum utama dan terbentuknya endapan. Yang keempat, perubahan warna terjadi pada logam transisi, yaitu warna perubahan bilangan oksidasi logam tersebut akibat adanya pengaruh logam. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton.